Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin. amin. Ini laga Indonesia lawan Brunei udah dekat ya. Di babak Ya, pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan betul. Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam. Iya, Bro Ipung, ini persiapan kita seperti apa nih, Bro? ya. Walaupun gini ya, kita tahu yang kita hadapi adalah Brunei Darussalam dan dalam sejarahnya juga kita toh tidak pernah kalah juga dari Brunei Darussalam. Mhm. Tapi STY sepertinya akan memanfaatkan ya event laga melawan Brunei Darussalam itu untuk sebagai laga pemanasan Hmm. atau laga untuk katakanlah membangun chemistry antar pemain, membangun komunikasi yang lebih baik dengan pemain dan mungkin saja dalam pertandingan kali ini Coach STY akan bereksperimen dengan menerapkan pola-pola permainan yang berbeda-beda. Hmm. Bisa saja di 15 menit pertama dia pakai pola ini, 15 menit berikutnya dia pakai pola ini, begitu juga memasuki babak kedua juga dia dengan pola-pola yang berbeda. Ya, Hmm. itu adalah cara dia. Mungkin saja ini adalah momentum sebetulnya buat Coach SCY untuk melakukan bagaimana eksperimen-eksperimen terhadap formasi, terhadap strategi dan taktik di pertandingan sepak bola itu bisa diaplikasikan dalam sebuah pertandingan gitu loh. Hmm. Mumpung bahwa yang dilawan adalah Brunei Darussalam. Bukan sih saya ingin apa ya underestimate terhadap Brunei, tapi paling tidak berkaca pada bagaimana ketika timnas kita menghadapi Brunei Darussalam saja, itu kan pemain-pemain abroad, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain lokal, itu kan semua yang terbaik dikumpulkan gitu loh. Ya, ya, ya. Ah, ah. Ya mumpung ini bisa dikumpulkan dan tidak ada tarik-menarik dengan klub, manfaatkan itu saja untuk melakukan eksperimen, berbagai eksperimen. Hmm. Terutama sekali saya sih membayangkan bahwa yang akan menjadi titik fokus adalah bagaimana gaya permainan di depan Hmm. memanfaatkan tusukan-tusukan bola, memanfaatkan momentum untuk menciptakan, mengkreasikan sebuah serangan, sebuah peluang menjadi gol, itu lebih penting sebetulnya. Hmm. Nah, ketimbang saya sih tidak melihat bahwa ada ancaman-ancaman yang akan berarti terhadap gawang timnas kita. Hmm. Jadi titik fokusnya adalah bagaimana permainan dari mulai lini tengah ke depan. Itu Hmm. yang menjadi ini ya analisa saya sih seperti itu, Bro. Ya. Nah, berarti STY berharap Indonesia bisa menghasilkan banyak sekali gol. Kira-kira seperti itu, Bro. Ya, Hmm. saya sih juga melihat ya bahwa kemarin aja ketika melawan timnas Chinese Taipei kita bisa menang 9-0 kan. Hmm. Dan Hmm. itu juga kan menunjukkan bahwa STY juga berusaha untuk menanamkan sifat tidak pernah puas untuk Hmm. menciptakan sebuah peluang. Itu Hmm. bagus sekali ya. Paling tidak ini juga menumbuhkan respect terhadap permainan diri sendiri ya. Respect terhadap pencapaian yang bisa dilakukan oleh timnasnya sendiri gitu loh. Hmm. Nah, ketika kita juga saya melihat bahwa ini juga adalah momentum buat STY untuk menumbuhkan lagi mentalitas permainan kita yang sempat katakanlah agak bermasalah nih waktu di Asian Games kemarin gitu loh. Ah, iya, 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 iya. Ini kan Iya, beberapa pemain kita memang ada yang terlibat di Asian Games kemarin ya, dan kemudian betul. hanya satu kali Karena menang, tiga kali kalah. iya, karena apa ya pencapaian dari Asian Games ini kan jadi sesuatu yang bertolak belakang dengan hasil kualifikasi Piala Asia itu loh, Under 23 ya. Bagaimana jeda waktu yang sebetulnya pendek dan orang-orangnya juga mungkin ada beberapa yang masih sama, ternyata Hmm. hasilnya sangat jauh berbeda. Hmm. Dan ini juga kan akan yang dikhawatirkan adalah menumbuhkan iya itu tadi persoalan-persoalan mental, mental block itu juga muncul. Bagaimana pemain-pemain kita juga tidak pernah bisa keluar untuk Hmm. mencari solusi ketika menghadapi permainan yang deadlock gitu loh. Hmm. Nah, dengan kehadiran timnas kita yang full tim, diharapkan sekali bahwa mentalitas itu tidak pernah ada lagi gitu loh. Bagaimana Hmm. kita bisa bisa kemudian seperti melakukannya ketika melawan Chinese Taipei di Indonesia dengan Hmm. kemenangan 9-0. Itu kan artinya pemain-pemain depan kita punya kreasi yang bagus. Hmm. Artinya kita tidak lagi bertumpu pada yang namanya gelandang-gelandang kreatif.
Karena boleh dibilang sebetulnya filosofi permainan dengan mengandalkan pada gelandang satu atau dua orang gelandang-gelandang yang diharapkan menjadi gelandang yang kreatif itu di perkembangan sepak bola modern itu mulai ditinggalkan sebetulnya. Hmm. Karena saya mencontohkan pada gaya permainan Liverpool. Hmm. Gaya permainan Liverpool itu tidak mengandalkan pada ada satu atau dua sosok pemain yang Hmm. diplot sebagai gelandang kreatif yang akan mengkreasikan serangan. Hmm. Tapi ketika pemain itu sudah berada di jantung pertahanan lawan, dia sudah katakanlah sebagai pemain-pemain yang harus bisa menciptakan atau mengkreasikan sebuah serangan menjadi gol. Itu adalah filosofi yang bagus kalau menurut saya ya. Karena Hmm. kalau misalkan kita masih mengandalkan pada satu dua sosok sebagai gelandang kreatif, ketika satu dua pemain ini ditempel ketat, kita deadlock, Ya, bro. ya, ya. Itu yang terjadi, yang kemudian apa yang terjadi di Asian Games ya itu tadi. Ketika Hmm. pemain-pemain yang kemudian diplot menjadi gelandang-gelandang kreatif, gelandang-gelandang yang bisa mensuplai bola, ketika dia juga bermain underperform, ya sudah selesai gitu loh. Hmm. Hmm. Ini yang tidak ingin terjadi Hmm. gitu loh, bro. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi saya yakin berhasil juga sih ya, bro. Menang lah istilahnya. Ya, Menang, cuman tinggal skornya mau sedikit mau banyak gitu kan. ya kalau soal skor bahkan ada salah seorang pemain Brunei Darussalam ya, Hmm. pemain abroadnya yang pernah dulu dianggap sebagai wonderkid asal Brunei Darussalam. Hmm. Dia di usia muda pernah masuk skuadnya Chelsea, Hmm. akademinya Chelsea. Kemudian pindah ke Leicester City itu di tim Liga Satunya, Liga Primernya Inggris di Hmm. Leicester City 4 tahun. Hmm. Walaupun selama 4 tahun itu dari tahun 2016 sampai 2020 dia Hmm. hanya 4 kali melakukan pertandingan resmi ya. Hmm. Tapi ya setelah itu memang dia tidak diperpanjang. Hmm. Nah, eh, pemain ini namanya Faiz Bolkiah ya. Hmm. Kebetulan dia adalah keponakan dari Sultan Hasanal Bolkiah. Hmm. Nah, dia sendiri juga dalam satu kesempatan ini ya, sesi wawancara mengenai Hmm. kekuatan timnas kita, dia juga dengan segala kerendahan hatinya, mungkin dia sangat respect dengan apa yang Hmm. dimiliki skuad timnasnya Indonesia. Hmm. Bahkan dia juga tidak berani untuk memberikan katakanlah sesumbar dan Hmm. dia juga menyatakan bahwa ya inilah saatnya buat Brunei Darussalam bermain dengan tim yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Karena level Hmm. permainan kita jauh dengan timnas Hmm. Indonesia. Dia menyatakan Hmm. seperti itu gitu loh, bro. Nah, itu Ah, juga kan sebagai gambaran bahwa sebetulnya timnas Brunei juga ini ya berhitung-hitungannya ya tidak akan bisa menang lawan Indonesia, apalagi di pertandingan pertama akan dilangsungkan di GBK hmm. gitu loh, bro. Ya, bisa nggak itu ungkapan itu adalah berupa main games doang bahwa wah kita kayak gini deh. Ternyata di Eh belakangnya lagi siap-siap tempur. Saya sih tidak melihat itu ya sebagai main games ya, tapi itu adalah sebagai sebuah ungkapan bukan berkecil hati, tapi dia harus realistis Hmm. terhadap penggambaran kekuatan dari kedua negara gitu loh. Hmm. Hmm. Karena pernah dalam satu pertandingan entah di AFF atau di SEA Games, saya melihat pemain Brunei Darussalam iya buncit-buncit bro, bukan pemain yang tipikal memang seorang pemain sepak bola profesional. Hmm. Dari situ aja bisa menjadi gambaran bahwa mereka skuadnya bukan lagi skuad yang terbiasa dalam sebuah kompetisi yang reguler, kompetisi yang sangat kompetitif katakanlah ya. Hmm. Nah, itu juga kan apalagi kalau digambarkan dengan Indonesia yang pemain-pemainnya juga ada pemain abroad, pemain diaspora, kemudian pemain lokal dan kompetisi juga berjalan dengan baik. Ini Hmm. juga kan sebuah penggambaran yang boleh dibilang seperti David and Goliath gitu loh. Hmm. Jauh sekali sebetulnya. Dan Hmm. kalau kita ingin menyaksikan bagaimana permainan Indonesia enak dilihat, mungkin ini saatnya nih ketika melawan Brunei Darussalam. Ketika semua, saya harapkan ya, ketika semua eksperimentasi yang dilakukan oleh STY, ini dalam dalam bayangan saya ya, Hmm. eksperimentasi yang ingin diterapkan oleh STY itu bisa dilakukan gitu loh. Hmm. Bisa jadi malah Indonesia hanya menempatkan 2 back gitu loh.
Sementara di tengah ada 4 di atas 4 gitu. Wah, gila. Ya itu kan hanya ini ya, hanya sebuah eksperimentasi ya. Mhm, Dan bagaimana STY juga ingin katakanlah merubah terutama sekali permainan di lini depan. Bagaimana bisa mengkreasikan sebuah peluang menjadi gol gitu loh, hmm. Bro. Ya, ya. Nah, ini pemain-pemain yang bakal diturunkan pertama kira-kira siapa aja, Bro? Apakah semua abroad sama diaspora turun semua di laga pertama? Saya keinginannya seperti itu ya. Biar mungkin saja ya bisa terjadi bahwa di babak pertama 10 pemain 11 pemain diturunkan, di babak kedua 11 pemain diturunkan gitu. Wah, nggak bisa dong. Kalau itu memungkinkan, Bro. Nggak bisa dong. Nah, ini kan laga resmi, Bro. Ini Iya, memang pertandingan tidak Piala mungkin ya, Dunia ya. karena Hmm, karena karena ada pembatasan kuota. Nah, ya. enggak, paling tidak memang ada pergantian atau perubahan rotasi pemain yang Mhm, jumlahnya juga cukup banyak saya pikir. ya, Dan tentu saja pemain-pemain diaspora, pemain-pemain abroad maupun pemain lokal ini akan berlomba-lomba untuk bisa diturunkan oleh STY di laga kali ini. ya, Even yang kita lawan adalah Brunei. ya, ya. Karena buat mereka ketika tampil membela timnas dengan ekspektasi yang begitu luar biasa, kemudian juga tingkat penghormatan para fans timnas kita terhadap timnas senior kan begitu kuat ya. Ya, Dan ini juga kan menumbuhkan semangat baru buat pemain-pemain siapapun ya. Kalau ya. itu mereka bisa diturunkan, apalagi kalau di pertandingan ini mereka juga bisa menunjukkan kinerja yang baik. Mhm, Tapi yang tentu akan lebih katakanlah saya analisa menjadi proyeksinya STY hmm, adalah bagaimana menciptakan chemistry yang lebih kuat antar pemain. Karena laga ini saya anggap sebagai laga pemanasan, gitu hmm. loh, Bro. Oke. Bro, kalau misalnya tadi dianggap dipotong-potong 15 menit, berarti kan dua babak ini ada 6 kali 15 menit ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Apakah artinya di setiap satu eksperimen ada satu gol, berarti ada 6 gol kan? 6-0 gitu? Ya, nggak mesti seperti itu ya. Tapi paling tidak gini, ada keberanian buat STJ, mumpung yang dilawan adalah Brunei Darussalam, untuk melakukan eksperimentasi untuk penerapan strategi permainan di lapangan, untuk menghadapi katakanlah event-event yang lebih resmi, event-event yang lebih ini ya, lebih kompetitif katakanlah, Mhm, supaya ketika eksperimentasi itu menunjukkan hasil yang tentu akan menunjukkan hasil yang berbeda-beda ya. Setiap mhm, eksperimentasi mhm, terhadap strategi yang dilakukan di lapangan itu pasti menunjukkan hasil-hasil yang berbeda. mhm. Tinggal bagaimana STY akan menerapkannya mungkin nanti ketika menghadapi lawan-lawan yang berbeda gitu loh, Bro. Nah ini kan kita home and away ya. Ya. Untuk lolos dari babak pertama ini berarti agregat golnya Indonesia harus lebih tinggi daripada eh, Brunei. Ya. Kan seperti itu. Jadi bisa aja kan sekarang 6 gol nanti di ketika away ke Brunei di angka yang berbeda misalnya jadi 11 balik. Ditambah banyak ya kalau gitu. Yang penting Indonesia menang gitu kan. Ya, menang Ya. dari babak pertama untuk melaju ke babak kedua dan di babak kedua kita akan berhadapan dengan Vietnam, Irak dan satu lagi mana ya? Lupa. Filipina Filipina, kalau ya nggak salah. Filipina ya. Ya. Ya, itu di babak kedua kualifikasi Piala Asia. Oke, Ya, sobat, saya itulah. harapkan gini, Bro. Hmm? Sebentar, Bro. Sebenarnya harapan saya dari pertandingan ini adalah bagaimana pemain kita itu bisa menampilkan permainan yang organized, permainan yang kolektif, yang semuanya juga semua lini itu berjalan dengan alur yang sangat progresif gitu loh. Itu yang Hmm, ingin saya lihat sebetulnya. ya. Jangan seperti yang kemarin-kemarin ya, ketika kita sudah melakukan build up tiba di tengah kemudian jadi tidak tahu awal harus ngapain. Yang itu yang sebetulnya coba untuk dikoreksi dari pertandingan kali ini gitu loh, Bro. Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai seperti apa kira-kira laga Indonesia melawan Brunei Darussalam di GBK ya, tanggal 12. Eh, Kalau menurut sobat sendiri, kita akan menang mudah atau tidak? Kalau misalnya menang mudah, golnya berapa? Silakan tulis di kolom komentar.
Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.